Hari ini kita mau jalan-jalan ke Monas. Sebenarnya nggak afdol ya kalau ke Jakarta tapi nggak ke Monas. Untuk ke Monas dari Blok M kita harus naik Transjakarta bisa, atau naik MRT juga bisa. Sekarang aku mau naik TJ atau Transjakarta dari Koridor 1 Blok M Mall. Kalau mau ke Monas kita harus naik dari jalur 1 atau koridor 1 ya. Jangan salah arah. Di basement Blok M Mall ini juga ada mesin untuk isi ulang saldo kartu uang elektronik. Untuk amannya, saldo minimum kartu uang elektronik kalian itu harus ada di nominal Rp10.000 ya. Jangan di bawah dari itu. By the way, ini Transjakartanya udah tiba. Sampai Monas ya, Mas? Oke, terima kasih. Mari kita tutup series Kim in Jakarta dengan kelayapan ke Monas. Jujur pas ngedit ini tuh aku agak terharu sedikit ya, karena episode Jakarta harus berakhir di Monas. Nggak apa-apa lah ya, episode Jakarta kita akan tutup dengan indah di Monas. Aku juga sekalian mau ngucapin terima kasih ke kalian ya, sudah support Kim Channel sampai sejauh ini. Apalagi kalian para penonton setia series Kim in Jakarta dari awal aku ke Jakarta sampai sekarang hari terakhir di Jakarta. Thank you so much. Tadi kan aku stopnya di halte Monas, cuman kalau mau deket ke Monasnya langsung kita harus naik lagi TJ yang ini ke tujuan halte Balai Kota. Dari halte Monas ke halte Balai Kota cuma 5 menit aja. Singkat cerita, aku udah sampai di halte Balai Kota. Jangan lupa di tap out kartu uang elektronik kalian. Kenapa kita harus turun di halte Balai Kota? Karena pintu masuk Monas itu lebih deket dari halte Balai Kota guys, kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki dari halte Monas justru lebih jauh. Lihat nih, aku tinggal nyebrang jalan aja, gujuk nyampe dari depan pintu masuk Monas. Jadi sebelum masuk, bener-bener masuk ke Monas ya, kita itu harus ngelewatin area oleh-oleh dulu. Ya sebelum masuk kan kita harus belanja dulu ya. Tapi ini terserah kalian sih, mau belanja atau enggak. Tapi kalau aku pribadi, aku nggak belanja karena aku tujuan utamanya itu mau ke puncak Monas. Area pusat perbelanjaan di Monas ini luas banget ya, aku kaget loh. Di sini tuh bukan cuma jual oleh-oleh aja sih, jual makanan juga. Bisa dibilang kayak food court gitulah. Rata-rata makanan Betawi yang dijual di sini. Banyak pedagang yang jualan baju juga, baju khas DKI Jakarta gitu, dan harganya murah banget. Aku sempet lihat 100.000 dapat 8 pieces masa. Jangan lupa siapin budget untuk belanja ya. Di kawasan ini tuh juga disiapin maps atau peta yang bisa kalian baca biar nggak nyasar. Tapi kalau mau ke Monasnya langsung kita harus naik angkutan keliling. Kenapa harus naik angling? Karena jarak kalau dari sini ke Monas jalan kaki itu jauh, capek gitu. Tapi syarat untuk naik angling itu kita harus beli tiket masuk ke Monas. Jadi kita nggak bisa cuman sekedar naik angling aja gitu loh. Maaf ya, aku salah ngomong. Maksud aku tuh bukan angling. Angling kan untuk yang di TMI ya. Kendaraan khusus kawasan Monas namanya itu warawiri. Sebenarnya banyak ya wisata yang bisa kalian kunjungin di Jakarta, tapi nggak afdol gitu kalau nggak ke Monas. Ke Jakarta itu harus ke Monas. Kawasan Monas ini dibuka untuk umum dan tanpa harga tiket masuk. Jadi semua orang bebas masuk sini, bahkan bisa piknik juga. Tapi kalau kalian mau ke puncak Monas atau ke museum di dalam Monas, kalian diwajibkan untuk naik warawiri ya. Karena aksesnya itu lumayan jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki. Dan kalian tahu nggak, di depan aku ini adalah remaja-remaja dari Korea Selatan loh. Ternyata mereka juga mau explore Monas. Sama dong ya kayak Kim Channel, mereka excited juga tuh mau ke Monas. Tinggi Monas itu sekitar 130-an meter. Di dalam bangunan Monas ini terdapat ruangan museum, ruangan kemerdekaan Indonesia, pelataran cawan, dan puncak Monas. Sini Pak, terima kasih Pak. Kalian tahu nggak sih kalau di kawasan Monas itu terdapat terowongan bawah tanah. Terowongan bawah tanah ini dipakai untuk akses pintu masuk ke bagian Monas guys.
Sekarang aku lagi pesen tiket di counter atau di outlet. Ini loh guys terowongan bawah tanahnya. Panjangnya itu sekitar 50-an meter. Dan ini dibangun dari 1993 dan rampung selesai dibikin itu di tahun 1995. Terowongan ini punya filosofi dan filosofinya itu keren banget. Kalian harus baca di Google. Ini aku mau jelasin dulu ke kalian cara bayar tiket masuknya ya. Sebenarnya ada dua opsi atau dua pilihan. Kalian bisa beli dengan kartu atau beli tanpa kartu. Kalau beli dengan kartu harganya totalnya itu 50.000. Itu udah dapat tiket masuk untuk ke Puncak Monas. Sedangkan kalau kalian beli yang tanpa kartu atau bayar pakai kris, itu cuman bayar 24.000 aja. Dan kita bisa langsung naik ke Puncak Monas. Jadi itu pilihan kalian ya, mau beli yang tiket masuk dengan kartu atau tanpa kartu. Kalau udah melewati terowongan sejauh 50-an meter ini, kalian tuh nanti keluarnya bakal langsung ke pintu Monas guys. Menurutku agak unik banget nih ya Monas. Rata-rata kan tempat masuk itu dari atas ya, kelihatan gitu. Tapi kalau di Monas kita harus lewat terowongan bawah tanah dulu. Tempo hari aku berkunjung ke Monas ini di hari Sabtu. Itu hari weekend kan, seperti yang kalian tahu, Monas di weekend itu akan rame banget. Tapi aku cukup beruntung karena kemarin aku datangnya tuh di jam-jam pagi sekitar jam 10-an gitu. Walaupun rame tapi ngantrinya nggak lama. Setelah menaiki puluhan anak tangga, akhirnya aku sampai juga di depan pintu masuk Monas. And let's go, mari kita explore. Aku mau kasih tahu kalian satu fun fact tentang pagar hijau ini. Pagar hijau ini kan mengelilingi semua area Monas. Kalau dihitung-hitung, total pagar ini jumlahnya adalah 1.945 pagar. Salah satu tujuan dibangunnya Monas adalah untuk mengenang Hari Proklamasi Negara Indonesia. Maka dari itu, bangunan Monas ini syarat akan arti dan penuh dengan filosofi. Bentar deh, bentar. Aku kelupaan. Kita tuh nggak bisa langsung naik ke atas. Maksudnya kita harus antri dulu. Dan aku dapat antrian itu di jam 1 siang. Lumayan sih. Tapi di dalam kayaknya adem. Kita ngadem dulu di dalam ya. First stop, aku mau ajak kalian keliling dulu di Museum Sejarah Nasional. Sekarang ini aku lagi ada di area Museum Diorama. Di sini tuh menarik deh, karena ada frame-frame gede gitu kan, isinya miniatur-miniatur negara Indonesia. Maksudnya dimulai dari peradaban kuno atau zaman dulu, zaman purba, sampai ke zaman kerajaan, terus zaman kolonial Belanda, penjajahan, sampai kita merdeka. Itu dirangkum semua dalam satu frame yang menarik banget. Ruang Museum Sejarah Nasional ini luasnya adalah 80 x 80 meter yang dapat menampung pengunjung sekitar kurang lebih 500 orang. Di museum ini terdapat 51 diorama yang bisa kalian lihat. Kalian tahu kan apa itu diorama? Diorama itu adalah sejenis miniatur 3 dimensi yang berguna untuk menggambarkan suatu pemandangan atau peristiwa atau reka adegan. Seperti yang aku bilang di awal, diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. Kalau kalian mau lihat dioramanya ini secara berurutan, titik awal frame dioramanya itu dimulai dari arah timur laut museum ini dan nanti akan bergerak searah jarum jam ke arah kanan. Aku ikutan bangga dan seneng banget sih melihat para seniman-seniman yang sudah membuat karya yang sebagus ini ya. Karya mereka terpajang abadi sampai sekarang. Ini kalau kalian lihat di belakang aku ada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau kalian naik ke puncak Perpustakaan Nasional, itu kalian akan ngelihat views-nya itu langsung ke Monas. Karena kan mereka posisinya depan-depan ya, depan-depanan. Sekarang aku lagi ada di pelataran Cawan namanya ya, Yorobun. Dan seperti yang kalian lihat, ya memang di sini tuh rame banget orang-orang yang antri pengen menuju ke puncak Monas. Antriannya tertib sih, soalnya dipanggil berdasarkan nomor. Aku nunggu di sini agak lama, kurang lebih sekitar setengah jam sampai 45 menit gitu. Dan aku lihat ada banyak banget bule-bule loh yang pengen juga mau naik ke puncak Monas. Aku udah ngantri mau ke puncak Monas. Sekarang tibalah giliranku untuk pergi ke puncak Monas. Akses menuju puncak Monas bisa naik lift ya. Aduh ini bang, anginnya kenceng banget ya. Ini aku mau kasih satu fun fact tentang Monas. Monas itu kan lokasinya ada di tengah-tengah kota Jakarta ya. Ini tuh maksudnya sebagai patokan kalau kalian itu menghadapnya ke barat,
itu kita bisa lihat Jakarta Barat. Kalau kalian itu ngadepnya ke selatan, itu kita bisa lihat Jakarta Selatan. Kalau kita ngadepnya itu ke utara, itu juga bisa langsung ngadep ke Jakarta Utara. Keren ya? Ini pengalaman yang sangat berarti banget bagi aku sih. Selain karena aku baru pertama kali naik ke puncak Monas, aku tuh juga bisa ngerasain atau melihat pemandangan yang sangat epik ya dari atas ini. Secara gitu loh, kita berada di ketinggian lebih dari 130 meter. Pemandangannya bagus banget sih, apalagi kalau dilihat pakai teropong begini. Tata kota Jakarta yang indah, rapi, dan bersih. Gedung-gedung tinggi yang bisa kita lihat pakai mata telanjang aja. Sungguh pengalaman yang sangat memorable dan indah banget bagi aku pribadi. Karena di Tanjung Enim aku tuh belum tentu dapat kesempatan kayak gini ya. Di tahap ini aku tuh setuju banget dengan kalimat belum ke Jakarta kalau belum ke Monas. Anjay. Untuk para orang tua yang membawa anaknya naik ke puncak Monas, diharapkan untuk selalu berhati-hati ya. Agak ngeri-ngeri sedap ku tengok. Mumpung lagi di atas puncak Monas, aku akan kasih kalian beberapa footage yang bagus. Udah puas explore Museum Sejarah Nasional, sekarang aku mau ajak kalian ke Ruang Kemerdekaan. Ruangan ini wajib kalian kunjungi sih kalau lagi main ke Monas. Jangan di skip, soalnya kalau masuk ke Ruang Kemerdekaan ini vibes-nya agak beda gitu. Burung Garuda Pancasila ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas seberat 3,5 ton. Peta negara Indonesia juga terbuat dari perunggu berlapis emas seberat 22 kg. Kalau ini namanya vitrin, tempat untuk menyimpan bendera merah putih yang asli. Vitrin juga dilengkapi dengan kaca anti peluru. Pintu ini juga berlapis emas, dan di dalam pintu ini tuh ada duplikat naskah proklamasi. Sampai sekarang masih dilindungi keasliannya. Terbukti karena dipasang kaca anti peluru juga. Gimana? Puas kan aku ajak keliling-keliling ke Monas? Semoga dengan adanya video ini kalian juga tertarik pengen ke Monas ya. Aku bener-bener jadi paham banget sih kenapa kalau ke Jakarta harus ke Monas. Karena ada beberapa spot yang cuman ada di sini doang, nggak ada di tempat lain. And thank you so much Monas for the experience.